Hi, good morning, students. Welcome back to our English class. Today, our material is still about label. Jadi hari ini kita masih pelajari tentang label, but we just focus on some exercise. Jadi kita hanya fokus beberapa latihan saja. Dan di sini saya sudah sediakan beberapa latihan soal terkait dengan label, di mana nanti di sini saya akan menguji pemahaman kalian terkait dengan label, ya. Baik, kita mulai dari soal yang pertama. Baik, sekarang kita lihat dia punya latihan soalnya. Baik, coba kalian perhatikan di layar monitor di situ. Ya, di situ ada tulis nutrition information, serving per package, average chew per serving. Ya, perhatikan di situ. Kalau ada soal seperti ini, lagi-lagi saya ingin menyampaikan bahwa kalian harus langsung fokus di pertanyaannya. Ya, langsung fokus di pertanyaan. Baik, kita ke pertanyaannya saja di situ. How much sodium does the product contain per 100 gram? Berapa banyak sodium yang ada dalam produk per 100 gram? Ya, berapa banyak sodiumnya? Kalau produk tersebut berisi 100 gram, berapa banyak sodiumnya? Maka untuk mencari jawabannya, kalau ada pertanyaan seperti ini, kita harus cari tahu dulu kata kuncinya. Maka kata kunci dari pertanyaan ini adalah how much sodium. Maka kata kuncinya di situ adalah sodium. Berapa banyak sodium? Yang ditanyakan adalah berapa banyak sodium. Maka kita langsung lihat di tabelnya. Lihat kata kuncinya adalah sodium. Ya. Lihat, perhatikan yang saya lingkar merah di situ ada kata sodium. Nah, kalau kita sudah tentukan dia punya kata kuncinya, maka selanjutnya adalah kita cocokkan optionnya, pilihan option di bawah ini dengan angka-angka yang ada di dalam tabel tersebut. Ya. Tapi kita perhatikan dulu, kan di situ ada dua tabel. Ya, yang pertama average quantity per serving. Oke. Terus yang kedua average quantity per 100 gram, berarti tabel ini yang ditanyakan. Maka kalau dia tanya sodium, maka jawabannya adalah 148 mg, 148. Maka jawabannya adalah B, ya, saya lingkar. Oke, selanjutnya kita ke nomor berikut. Lihat ingredients: sugar, cashew, milk, knowledge, bla bla bla, etc. The underlined word means bla 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 needed to make something. Ya. Lihat pertanyaannya di sini ingredients, tapi di situ ada yang bergaris bawah. The underlined word means, kata yang bergaris bawah berarti. Nah, kalau ada soal seperti ini, jangan fokus ke yang lain, kita fokus pada kata yang bergaris bawah karena itu yang ditanyakan, ya. Kata yang bergaris bawah berarti titik-titik. Ya, ingredients. Ya. Yang pertama, kita harus mengetahui dulu apa itu ingredients. Ingredients in Indonesia artinya adalah bahan-bahan. Ya, bahan-bahan. Terus the underline word means, kata yang bergaris bawah berarti. Nah, berarti kalau kita sudah mengetahui dulu arti yang sebenarnya dari kata ingredients, yaitu bahan-bahan, nah setelah itu kita cocokkan dengan option atau pilihan-pilihan yang ada di bawahnya. Ada 4 pilihan. Baik, lihat yang pertama, option A, the step. Step di situ artinya langkah-langkah. Langkah-langkah ini apakah itu sama dengan ingredients atau bahan-bahan? Ya, saya kira salah, ya. Terus yang kedua, the goals. Goals artinya tujuan. Apakah sama dengan bahan-bahan? Tidak. Oke. Terus the materials. Materials artinya adalah bahan-bahan atau materi-materi. Materi-materi yang digunakan. Berarti ini sama dengan ingredients. Maka jawaban yang benar adalah
C ya atau C. Coba kita lihat option D, the methods atau metode. Metode sama dengan bahan? Tidak ya. Maka jawabannya adalah C, yang C. Oke, selanjutnya kita ke latihan soal berikut. Baik, perhatikan di layar monitor di situ. Nama dari sebuah produk di situ adalah potato chip klasik. Ya, di situ ada nutrition facts atau informasi gizinya. Serving size 1 about 15 chips. Amount per serving, calories, di situ banyak informasi terkait dengan potato chips ya, informasi gizi. Baik, lagi-lagi saya ingatkan kepada kalian semua bahwa kalau ada soal seperti ini atau istilahnya soal label, kita langsung fokus atau kita langsung lihat di dia punya questionnya atau pertanyaannya. Baik, lihat di situ pertanyaannya, the product is for bla 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 serving. Ya, produk tersebut bla 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 serving atau disajikan, dihidangkan. Jawabannya di situ adalah A 1, B 2, C 3, D 4. Maka untuk menjawab pertanyaan seperti ini, kita lihat dia punya kata kuncinya ya. Di kata kunci di sebuah pertanyaannya, the product is for serving, maka kata kuncinya di situ adalah product serving ya, product serving. Maka di situ kalau kita cocokkan dengan dia punya soalnya di atas, coba kalian perhatikan yang di tabelnya. Lihat mulai dari yang pertama, nutrition facts, serving size 1 about 15 chips. Maka di situ jawabannya adalah yang jelas adalah 1, serving size 1. Maka jawabannya adalah 1. Terus yang ke berikut, how many pieces can you find in the package? Berapa banyak bagian yang kamu temukan dalam bungkusannya? Berapa banyak bagian yang kamu temukan dalam bungkusannya? How many pieces? Berapa banyak pieces, bagian-bagian? Berapa banyak bagian yang kamu temukan dalam bungkusannya? Kata kuncinya di situ adalah pieces ya. How many pieces? Berapa banyak bagian? Maka jawaban yang tepat adalah yang ke B ya, yang ke-15. Kenapa 15? Coba kalian perhatikan di tabelnya yang saya garis bawahi. Ya. Serving size 1 berarti yang tersedia dalam sebuah bungkus itu adalah 15 ya, 15 chips. Maka jawabannya adalah B. Terus nomor berikut, how much sugar does the product contain? Ya, berapa banyak gula yang tersedia dalam produk tersebut? Berapa banyak gula? Nah, kalau ada soal seperti ini juga, kata kuncinya di situ adalah sugar ya, sugar. How much? Berapa banyak sugar? Kalau kita sudah temukan kata kuncinya, kita langsung alihkan ke tabel. Nah, kita lihat tabelnya. Apakah ada kata sugar di situ? Ya, ada ya. Lihat yang saya lingkar di sini, sugar. Coba kita baca, sugar less than 1 gram. Nah, apakah ada di optionnya, di pilihannya? Coba kita lihat, exactly 1 gram. No, tidak sesuai. Less than 1 gram. Ya, berarti ini sesuai dengan yang ada di tabel. Maka jawabannya adalah B. Gampang tidak? Jadi ini saya pikir gampang sekali kalau kita bisa menemukan kata kunci dari sebuah pertanyaan, lalu kita sesuaikan kata kunci tersebut dengan tabel yang sudah ada di soal. Terus nomor berikut, from the label we know that the nutrition facts contain some vitamin except. Ya, kalau ada soal seperti ini juga yang harus kalian pahami adalah, lihat, from the label, dari label we know that, kita tahu bahwa the nutrition facts atau informasi gizi contain some vitamin. Ya, terdapat beberapa vitamin. Except di sini, coba kalian lihat yang saya lingkar di sini, artinya kecuali ya. Saya ulang lagi, kecuali. Except artinya kecuali. Maka dari keempat opsi di bawah ini terdapat beberapa vitamin ya.
Tetapi mana vitamin yang tidak disebutkan dalam tabel tersebut? Itu maksud katanya, karena pertanyaannya adalah kecuali. Nah, kita cocokkan saja. Lihat option A-nya, vitamin A. Apakah ada di teks? Ya, ada ya. Coba kalian lihat di situ. Terus yang kedua, vitamin E. Ada tidak? Ada juga. Terus vitamin C. Ada tidak? Ada. Terus D. Vitamin D. Ada tidak vitamin D? Ya, tidak ada. Maka yang yang tidak terdapat di tabel adalah vitamin D, dan yang benar untuk jawaban nomor 10 adalah option D. Oke, perhatikan soal selanjutnya. Di situ ditulis milk calcium dietary supplement 600 mg 100 soft gels. Supplement facts, serving size 1 soft gel, dan seterusnya. Baik, di situ disediakan tabel dan nama produknya adalah milk calcium. Dan untuk mempersingkat waktu, kalau mengerjakan soal seperti ini, tidak usah tergesa-gesa, langsung saja fokus ke pertanyaannya. Baik, lihat soal yang pertama di situ. The label is telling us about bla 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 of a dietary supplement. Ya, label di atas menceritakan kita tentang titik-titik dari sebuah suplemen makanan. Ya, lihat di situ A, the information, B, the usage, C, the materials, D, the benefits. Baik, untuk mengerjakan soal ini, karena ini terkait label, satu hal yang harus kita ketahui bersama bahwa fungsi dari label itu sendiri adalah untuk memberikan informasi tentang sebuah produk, to give information about a product. Maka karena di situ memberikan informasi, maka jelas untuk pertanyaan nomor 1 jawabannya adalah A. Kenapa A? Karena label tujuannya adalah untuk memberikan informasi dari sebuah produk. Kalau B di situ artinya kegunaan, kalau C materi bahan-bahan, kalau D benefits artinya manfaat. Maka jawabannya adalah A. Terus kita lanjut ke nomor berikut, nomor 2. When would it be best to consume the product? Kapan waktu yang terbaik untuk mengkonsumsi produk milk calcium ini maksudnya. Baik, coba kalian perhatikan di tabelnya di situ yang saya lingkar. Expired bulan 4 tanggal 27 2010. Maka sebaiknya kita mengkonsumsi produk ini, milk calcium ini, harus sebelum tanggal yang tertera di tabel ini, expired date-nya, masa kadaluarsanya. Maka jawabannya adalah A, before April 27, 2010, sebelum tanggal 27 tahun 2010. Ya, kalau B, after April, setelah April. Kalau during April, selama April, atau selama bulan April, ya, tidak jelas tanggalnya. Kalau on April, pada bulan 4, ya, di sini juga tidak jelas tanggalnya. Maka jawabannya yang paling benar adalah A, before April 27, 2010. Kita lanjut ke nomor 3. How many soft gel does someone take every day? Berapa banyak soft gel yang harus kita ambil setiap hari? Nah, coba kalian perhatikan yang segaris bawah ini, serving size 1 soft gel. Maka otomatis jawabannya adalah A, 1 gel. Terus nomor berikut, daily value has not been established. What is the meaning of the word established? Nah, kalau pertanyaan seperti ini kita fokus saja pada kata yang bergaris bawah. Ya, what is the meaning of the word established? Apa arti dari kata yang bergaris bawah? Ini sama halnya dengan sinonim. Sinonim dari kata establish itu apa? Pertama kita harus tahu dulu apa itu establish artinya. Establish itu dalam bahasa Indonesia artinya adalah menentukan. Maka kita cocokkan dengan option yang ada di bawah ini. Kalau A, order artinya pesan. Kalau B, determine menentukan. Kalau C, carry membawa. Kalau D, help menolong. Maka yang benar adalah B, menentukan. Jadi establish sama dengan
determine. Ya, jawabannya adalah B. Saya pikir demikian dulu untuk beberapa latihan soal mengenai label. Ya, nanti untuk pertemuan berikut nanti kita akan bahas lebih banyak soal lagi ya. Sekian dan terima kasih.